Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Seluruh pendengar Radio Swiba yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masyarakat Kabupaten Karanganyar yang sangat kami cintai, marilah di sore hari yang berbahagia ini kita bersyukur kembali kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, menjelang berbuka puasa pada sore hari ini kami berjumpa kembali bersama seluruh pendengar Radio Swiba Kabupaten Karanganyar dan seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar. Para pendengar sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seluruh umat Islam Kabupaten Karanganyar, kami mewakili Masjid Agung Madaniyah juga menyampaikan rasa syukur terima kasih karena Masjid Agung kebanggaan masyarakat Karanganyar makin hari makin makmur, beragam kegiatan telah berjalan dengan sangat baik. Kembali pada sore hari ini kami melanjutkan kajian kita pada bulan Ramadan kali ini yang insya Allah sering kami sampaikan di berbagai kesempatan. Kami berikan judul Takwa versi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, tentu orang-orang yang yakin, diwajibkan kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar kalian semuanya mendapatkan kualitas ketakwaan. Hadirin sekalian umat Islam dan seluruh masyarakat Karanganyar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhir dari seluruh rangkaian kegiatan ibadah kita agar kita semua mendapatkan kemuliaan, mendapatkan derajat ketakwaan yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk puasa, tentu ada makna, ada tujuan yang hendak dicapai agar manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kembali pada saatnya nanti mendapatkan derajat ketakwaan dan kembali kepada jati diri sebagai orang yang difitrahkan, diciptakan dalam keadaan yang baik. Nah, sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena seperti apa takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena semua rangkaian dari proses ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu endingnya, tujuan akhirnya adalah ketakwaan. Dan di negara yang kita cintai ini pun, atas dasar negara yang berdasarkan Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Setiap produk undang-undang itu selalu diawali dengan kalimat atau kata-kata dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Artinya semua proses yang dilakukan, langkah-langkah yang dilakukan
hendaklah dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan. Makhluk kita semua diciptakan Allah hakikatnya adalah makhluk berketuhanan, makhluk yang harus betul-betul yakin kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tentu Tuhan berharap banyak terhadap kita agar menjaga kemakmuran yang ada di bumi ini bermanfaat bagi siapapun. Dunia ini sarana untuk menunjukkan kualitas kita kepada siapapun agar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Seperti apa takwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita akan lihat di surat Ali Imran ayat 133 dan 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Secara bebas kita dapat maknai dalam ayat Al-Quran surat Al-Imran 133 134. Apa yang disebut dengan takwa itu? Pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu sekalian terhadap ampunan Tuhan. Wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh, yang disediakan bagi kalian semua adalah surga yang seluas langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi yang pertama adalah orang-orang yang senang memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rangkaian bulan puasa ini banyak sekali yang dilakukan terkait dengan permohonan ampun, dan kewajiban puasa selama sebulan ini dimaknai betul agar kita betul-betul berserah diri, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua khilaf, dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar satu bulan yang luar biasa ini benar-benar dapat kita manfaatkan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah mengampuni, ampunan yang diberikan Allah pun Allah akan menghadiahkan surga yang seluas langit dan bumi, yang sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang senang bersedekah baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Bersedekah ini luar biasa dampak manfaatnya, dan Allah Tuhan sangat mencintai, sangat senang terhadap umatnya yang senang bersedekah. Kita melawan kekikiran, kikir. Banyak di antara kita semua harus terus saling diingatkan untuk senang bersedekah. Karena sedekah ini beribu-ribu bahkan berjuta-juta manfaat yang diperoleh bagi siapapun, bagi kita yang senang bersedekah. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita tahu bersama di berbagai tempat, di berbagai masjid, tempat-tempat kegiatan apapun, luar biasa masyarakat kita bersedekah, memberikan takjil, memberikan buka puasa bagi yang berpuasa, juga mensedekahkan apapun untuk kepentingan-kepentingan kebaikan, yang membantu tempat ibadah, membantu anak-anak yatim piatu, membantu yang tahfidz Quran, membantu apapun untuk kepentingan kemanusiaan. Karena sedekah ini luar biasa dampak manfaatnya bagi masyarakat lingkungan kita. Terlebih
kita setiap sehari semalam menjalankan ibadah sholat, dan pasca akhir dari ibadah sholat kita itu mengucapkan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menengok ke kanan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menengok ke kiri. Artinya lingkungan sekitar, lingkungan strategis di sekitar kita yang paling dekat harus mendapatkan sentuhan dari kehadiran kita masing-masing melalui keberpihakan bersedekah. Karena bersedekah berfungsi menghapus kesalahan. Bagaimana Allah memberikan ampunan jika kita masih dalam kondisi kikir, masih pelit, masih tidak dermawan, masih tidak mau bersedekah, sedangkan semua keberhasilan yang diperoleh oleh kita semua pastilah campur tangan Tuhan, campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagian rezeki yang dimiliki oleh kita semua adalah rezeki bagi orang yang ada di sekeliling kita. Oleh karena jadilah kita orang yang senang bersedekah, sekecil apapun, kapanpun kita harus terus bersedekah, termasuk senyum pun sedekah yang paling murah, karena dengan senyum menghadirkan kebahagiaan, kesenangan, tentu juga kegembiraan bagi siapapun. Yang ketiga adalah menahan marah. Betapa banyak faktor-faktor kerusakan yang dilakukan di dunia ini akibat faktor kemarahan. Oleh karena Allah meminta kita berharap terus belajar untuk menahan marah. Di berbagai negara sedang berperang, tentu ini disebabkan oleh kemarahan yang tidak mampu mengelola emosi, termasuk pemimpin-pemimpin di negara-negara yang sedang bertikai. Kita berharap mudah-mudahan segera diingatkan oleh semua pihak, disadarkan oleh penderitaan yang luar biasa, korban di mana-mana. Semoga segera menghentikan kegiatan-kegiatan perang yang terjadi di berbagai negara yang sangat memprihatinkan, ribuan nyawa sia-sia akibat kemarahan. Oleh karena mari kita terus belajar untuk menahan marah, karena marah itu seperti api menghabiskan kayu bakar yang tidak pernah menyisakan apapun. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini kita belajar untuk menahan diri untuk tidak marah. Yang keempat adalah memaafkan kesalahan orang lain. Sebelum kita memberi maaf pada orang lain, justru yang jauh lebih baik adalah bagaimana kita memaafkan kesalahan orang lain. Karena keikhlasan kita memberikan maaf kepada orang lain, insya Allah akan mendatangkan suasana hati yang lapang, suasana hati yang gembira, suasana hati yang penuh dengan optimisme, suasana hati yang tidak dipengaruhi oleh prasangka-prasangka yang tidak baik. Oleh karena mari kita terus belajar bagaimana kita ikhlas memaafkan kesalahan orang, sekalipun orang lain mungkin melukai, menyakiti, mendolimi, tapi kita tidak membalasnya dengan cara-cara yang tidak baik. Justru kita menahan diri, ikhlas, tidak melakukan pembalasan, tidak melakukan pembalasan, tidak melakukan pembalasan. Itu adalah bentuk penghapusan dosa atas kesalahan-kesalahan kita, dan insya Allah Allah akan memuliakan kita. Allah akan memberikan rahmat, akan memberikan kebaikan bagi kita semuanya.
Dan yang terakhir adalah selalu berbuat baik. Dimanapun, kapanpun, kehadiran kita harus selalu memberikan kebaikan bagi siapapun. Tidak ada kebaikan yang tidak akan kita petik sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu semua berbuat baik, perbuatan baik itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Oleh karena marilah kita terus belajar berbuat yang terbaik kepada siapapun. Karena perbuatan baik yang kita lakukan hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Kita ciptakan suasana yang kondusif, yang baik. Karena semua kebaikan harus terus diperjuangkan dengan sekuat tenaga. Mudah-mudahan produktivitas kita semua selama bulan puasa Ramadan ini menghasilkan nilai tambah bagi kehadiran kita di muka bumi ini. Jadilah pribadi-pribadi yang muttaqin, pribadi yang suka, pribadi yang senang memohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang sangat senang jika umatnya segera untuk meminta maaf. Allah Tuhan Sang Maha Pengampun. Bersenanglah untuk selalu bersedekah sekecil apapun untuk kepentingan kebaikan. Berlatih untuk menahan marah, hindari marah dalam suasana apapun, kendalikan dengan sebaik-baiknya, karena marah tidak akan menghadirkan manfaat apapun. Memaafkan kesalahan orang lain. Kita belajar ikhlas untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dan mari kita terus berbuat baik. Jangan lelah untuk berbuat baik. Kita terus berpikir yang optimis, hindari prasangka yang buruk, agar kita selalu mendapati kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Jika ini dilakukan dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan puasa yang kita lakukan penuh perhitungan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga akhir dari Ramadan yang kita lakukan nanti menghadirkan pribadi yang fitrah, pribadi yang memiliki kecenderungan, pribadi yang selalu baik, pribadi yang selalu menginspirasi, pribadi yang selalu memberikan nilai tambah kebaikan bagi siapapun, sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan pada kita semuanya. Mudah-mudahan puasa Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin sebagaimana 5 indikator yang saya sampaikan, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita makmurkan masjid-masjid di lingkungan kita semuanya. Mari kita isi Ramadan dengan sebaik-baiknya, berikan yang terbaik, cari sesuatu yang mendorong kita ada nilai tambah, dan terus tingkatkan amalan yang terbaik untuk kita semuanya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.